Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sadala ilaha illallah sadana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa lutatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada hari ini masih memberikan kita kenikmatan, baik kenikmatan kesehatan, kenikmatan keimanan, dan tentunya adalah kenikmatan kesempatan ya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita tetap bisa melaksanakan perkuliahan di mana pembahasan pada hari ini adalah tentang sumber hukum Islam bagian 1 ya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materi mengenai apa saja sih sumber-sumber hukum Islam ya. Nah, ketika kita bicara tentang sumber hukum Islam, tentunya kita semua sudah tahu ya sebagai seorang muslim bahwasanya di dalam Islam sumber hukumnya adalah yang paling utama adalah Al-Qur'an. Kemudian selain ada Al-Quran juga nanti ada hadis atau sunnah. Kemudian didukung dengan sumber-sumber hukum lainnya ya, yang tentunya ini menggunakan akal manusia ya, yaitu ar-ra'yu ataupun istihad ya, yang nanti berbagai macam jenis-jenisnya gitu ya. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas pada sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis ya. Kalaupun untuk istihad nanti kita akan bahas di sesi yang lain gitu ya. Nah, langsung saja masuk kepada sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Dan saya yakin kita semua sebagai seorang muslim sudah tidak asing lagi ya apa itu yang namanya Al-Quran gitu ya. Namun kita mencoba untuk merefresh kembali, memaknai kembali apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran gitu ya. Nah, secara etimologis Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah bacaan ya. Berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan ya, yang kemudian menjadi Al-Qur'an ya, yaitu yang berarti adalah bacaan kemudian. Maka tentunya Al-Qur'an ini hendaknya bagi kita semua menjadi salah satu sumber bacaan ya. Tentunya menjadi sumber bacaan yang harapannya menjadi pedoman kehidupan kita semua ya, tentunya sebagai seorang muslim gitu ya. Secara terminologis Al-Quran itu diartikan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, dengan perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bukti atas kenabian atau kerasulannya, disampaikan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah ya. Ini adalah pengertian Al-Quran secara terminologis ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita pahami bersama ya, Al-Quran itu akan merupakan wahyu Allah ya, atau kalamullah ya, yang memang itu diturunkan ya, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana penyampaiannya melalui perantara malaikat Jibril ya. Dan memang diturunkannya memang dalam bentuk bahasa Arab ya, karena memang pada waktu itu Rasulullah SAW itu memang hidupnya di di Mekah sana, yang memang menggunakan bahasa Arab gitu ya. Dan itu sekaligus sebagai bukti atas kenabian atau kerasulan dari Muhammad SAW gitu ya. Nah, ini adalah Al-Quran definisinya baik secara etimologis maupun secara terminologis ya. Nah, kemudian selanjutnya apa sih isi dari Al-Quran itu gitu ya. Mungkin sih kita sering membaca Al-Quran ya, tapi terkadang banyak yang tidak mengetahui secara persis sebenarnya isi Al-Quran itu seperti apa gitu ya, atau apa-apa saja yang ada di dalam Al-Quran tersebut gitu ya. Karena kita terkadang hanya terpaku pada cukup membaca saja gitu ya, tapi tidak memaknai secara
secara detail gitu ya, sehingga terkadang mungkin banyak yang tidak mengetahui sebenarnya isi Al-Quran itu berkaitan dengan apa saja gitu ya. Nah, secara prinsip isi Al-Quran itu antaranya adalah yang pertama adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip ajaran yang berkaitan dengan akidah, syariah maupun akhlak ya. Jadi inti ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu kan secara umum terbagi menjadi 3 ya, yaitu berkaitan dengan akidah, yaitu berkaitan dengan masalah keyakinan ya, mengesahkan Tuhan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan syariah ya, syariah ini adalah berkaitan dengan aturan-aturan baik itu perintah maupun larangan, dan juga berkaitan dengan akhlak ataupun etika ya, bagaimana kemudian Islam itu mengatur hubungan manusia dengan sama manusia dengan yang lainnya ya, tentunya harus didasari pada nilai-nilai etika yang telah diatur di dalam Islam gitu ya. Ini adalah isi Al-Quran yang pertama. Dan contoh dari ayat-ayat yang berkaitan dengan ini tentunya sangat banyak gitu ya. Misalkan ayat-ayat berkaitan dengan akidah itu kan banyak sekali gitu ya. Bagaimana kemudian awal kemunculan Islam itu tentunya Al-Quran lebih banyak memerintahkan kita untuk menyembah Allah ya, mengesahkan Allah gitu ya. Ini sebagaimana dulu ketika sebelum Isa masuk, orang-orang Mekah pada zaman dahulu itu mereka penyembah paganisme ya, atau penyembah berhala ya, sehingga memang salah satu tujuan diturunkannya Islam ataupun Al-Quran adalah bagaimana kemudian agar manusia itu tidak lagi menyembah patung-patung melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian berkaitan dengan syariah ini juga banyak itu ya, bagaimana dalam Al-Quran itu juga berisi tentang ayat-ayat yang melarang kita sebagai seorang umat Islam misalkan ya, dilarang memakan makanan yang haram ya, kemudian bekerja dengan cara yang haram dan sebagainya gitu ya. Dan juga selain pelarangan juga di situ berisi juga tentang perintah gitu ya. Kemudian berkaitan dengan akhlak ini, bagaimana kemudian etika kita dengan tetangga, kemudian dengan orang tua, kemudian juga dengan sesama muslim, bahkan etika kita terhadap sesama umat manusia itu juga tentunya di situ sudah banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang hal tersebut ya. Itu adalah isi Al-Quran yang pertama. Kemudian isi Al-Quran yang kedua itu adalah berkaitan dengan janji dan ancaman ya. Ini juga sering kita temui bahwasanya di dalam Al-Quran itu juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Islam itu memberikan janji kepada umat manusia gitu ya, dan juga tentunya juga memberikan ancaman ya bagi umat manusia yang tidak mengikuti apa yang sudah diatur di dalam Islam gitu ya. Misalkan bagaimana kemudian Al-Quran itu menjanjikan surga kepada umat Islam yang mau beramal soleh misalkan gitu ya, atau mungkin ancaman bagi para umat manusia yang ternyata menyekutukan Allah ya, kemudian yang bersifat kufur dan sebagainya gitu ya. Itu juga di situ banyak sekali ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian isi Al-Quran yang lain adalah di dalam Al-Quran itu juga berisi tentang sejarah nabi-nabi dan umat terdahulu ya. Hanya kalau kita membaca Al-Quran banyak sekali ayat-ayat ataupun atau surat-surat ya, yang mana surat itu judulnya atau namanya adalah kaum-kaum terdahulu ya. Misalkan surat Lut ya, kemudian surat Luqman, kemudian surat Yusuf ya, dan sebagainya gitu ya. Itu secara tidak langsung juga menceritakan sejarah-sejarah umat-umat ataupun nabi-nabi terdahulu ya. Fungsinya adalah agar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang diceritakan di dalam Al-Quran tersebut kaitannya dengan umat-umat terdahulu ya. Ini kita tentunya harapannya bisa mengambil ibrah ataupun pelajaran dari kehidupan umat-umat ataupun nabi-nabi terdahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Quran itu juga berisi tentang berita ya, tentang zaman yang akan datang ya.
Jadi mengabarkan kepada umat manusia tentang zaman di masa yang akan datang ya. Termasuk misalkan sebagai contoh bagaimana kemudian di dalam Al-Quran itu menceritakan bahwasanya di masa akan datang itu akan terjadi yang namanya kiamat misalkan ya, bagaimana kemudian kiamat itu terjadi dan bagaimana gambarannya itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran gitu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah di dalam Al-Quran ini juga berisi tentang prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ya. Jadi walaupun Al-Quran itu bukan sebagai buku yang saintifik ya dalam kajian orang Barat, namun ternyata Al-Quran itu juga berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya, walaupun itu isinya tidak secara detail ya, namun itu berisi ya tentang prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Misalkan sebelum ilmu pengetahuan mengatakan bahwasanya bumi itu bulat, bumi itu mengitari matahari misalkan, maka dalam Al-Quran ternyata ada ayat yang sudah menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian bagaimana kemudian Al-Quran itu juga menjelaskan proses terbentuknya kehidupan manusia ya, atau misalkan bagaimana kemudian terbentuknya manusia itu dari proses awal hingga kemudian manusia itu lahir ke bumi ya. Misalkan dimulai dari sperma, kemudian berubah menjadi gumpalan darah, kemudian gumpalan daging dan seterusnya. Itu kan di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya. Nah ini dan tentunya prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang lain gitu ya. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah tentang sunatullah atau ketetapan Allah ya, bagaimana kemudian Allah menetapkan segala sesuatu yang baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi pada kehidupan manusia gitu ya. Nah, ini adalah isi Al-Quran ya. Nah, harapannya kita semua di dalam membaca Al-Quran itu tidak hanya membaca secara teks Arabnya saja ya, tapi harapannya juga bisa memaknai atau bisa membaca secara baik itu secara makna dalam terjemah maupun secara tafsir ya, sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi sebuah bacaan yang harapannya menjadi tuntutan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah kemudian selanjutnya adalah adapun pembagian ayat-ayat Al-Quran ini secara umum Al-Quran ataupun ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua jenis ya, yaitu ada ayat-ayat yang kita sebut sebagai ayat-ayat makkiyah, ada juga ayat-ayat yang kita sebut dengan istilah ayat madaniyah gitu ya. Perbedaan kedua ini ya sebenarnya hanya terletak pada waktu diturunkan ayatnya tersebut gitu ya. Ayat-ayat makkiyah itu ya berarti ayat-ayat yang memang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika memang Nabi Muhammad pada waktu itu masih berada di Mekah gitu ya. Makanya kita sebut sebagai ayat-ayat makkiyah. Dan yang ayat-ayat madaniyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang memang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, atau setelah Rasulullah itu tinggal di Madinah. Makanya kemudian kita sebut dengan ayat-ayat madaniyah gitu ya. Nah dari kedua jenis ini, ayat-ayat makkiyah ini memiliki ciri-ciri, misalkan umumnya adalah ayat-ayatnya pendek. Makanya rata-rata ayat-ayat makkiyah ini atau surat-surat makkiyah ini adalah surat-surat ataupun ayat-ayat yang memang umumnya adalah pendek gitu ya. Kemudian umumnya diawali dengan kata ya ayuhan nas ya, karena memang pada waktu itu menyuruh kepada semua umat manusia gitu ya. Makanya yang digunakan adalah ya ayuhan nas gitu ya. Belum tertuju atau belum terspesifikasi kepada umat Islam gitu ya, tapi seluruh umat manusia gitu ya. Kemudian ayat-ayat ini biasanya berisi tentang masalah keimanan ya, pahala dan ancaman, kemudian kisah-kisah umat terdahulu dan juga masalah akhlak gitu ya.
Jadi memang karena memang ayat ini turunnya di Mekah, artinya adalah itu periode awal Islam itu muncul ataupun wahyu itu diturunkan, sehingga memang orientasinya adalah berkaitan dengan masalah ketauhidan, ya. Bagaimana kemudian waktu itu ayat itu diturunkan untuk merubah keyakinan orang-orang Mekah dari paganisme kepada tauhid, gitu ya, atau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Dan kemudian yang kedua, ayat-ayat Madinah ini umumnya adalah ayat-ayat yang panjang, gitu ya. Kemudian didahului dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, ya. Jadi karena waktu itu ayat di Madaniyah itu kan ayat yang memang turun di Madinah, dan memang pada waktu itu sudah mulai banyak orang-orang ataupun umat yang masuk ke Islam, gitu ya, sehingga ayat-ayat Madinah itu sudah lebih kepada spesifik membangun orang-orang yang sudah mau masuk Islam pada waktu itu, gitu ya. Makanya kemudian ayat-ayatnya umumnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Kemudian berisi tentang syariah baik yang berkaitan dengan ibadah maupun berkaitan dengan muamalah, ya. Jadi karakteristik ayat-ayat Madaniyah ini adalah lebih pada pembangunan peradaban manusia, khususnya umat Islam pada waktu itu, gitu ya. Termasuk di situ ya tadi berkaitan dengan bagaimana kemudian Islam itu mengatur, ya, kehidupan manusia yang berkaitan baik itu persoalan ibadah dan juga berkaitan dengan muamalah, gitu ya. Nah, ini adalah pembagian ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu adalah berkaitan dengan sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis ataupun sunnah, gitu ya. Ada yang sebagian mengatakan hadis, ya, ada juga ada yang mengatakan sunnah, gitu ya. Nah, secara definisi antara hadis dan sunnah itu sebenarnya berbeda, ya. Sunnah itu secara etimologis itu maknanya adalah jalan ataupun tradisi ataupun undang-undang ataupun cara, ya. Kemudian kalau hadis itu artinya adalah baru, dekat, dan juga kabar, ya. Namun secara terminologis hadis diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal atau dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan maupun penetapan beliau, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW waktu itu, waktu beliau masih hidup, itu semuanya ibaratnya direkam oleh para sahabat-sahabat, gitu ya, diamati, ya, dan dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah itu kemudian itu menjadi sebuah tuntunan bagi umat manusia, ya, selain yang ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, ini, ya, jadi baik itu perkataan Rasul, ya, Rasul itu mengatakan apa, kemudian bagaimana Rasul itu beraktivitas misalkan, gitu ya, termasuk ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh beliau, gitu ya, itu menjadi sebuah hadis, gitu ya. Nah, adapun istilah yang hampir identik ataupun hampir sama, ya, dengan istilah hadis ini adalah antara lain adalah ada sunnah, atau tadi ada hadis, kemudian ada khabar, dan juga ada atsar. Ini ada istilah-istilah yang mungkin sedikit hampir sama, ya. Nah, kemudian untuk bagian-bagian hadis, hadis ini ada sanad, ada matan, dan juga ada rawi, ya. Jadi ketika kita mendengar sebuah hadis, maka kalau kita mendengarnya secara lengkap itu ada 3 bagian, gitu ya. Ada namanya sanad, ya. Sanad itu adalah persambungan pembawa dengan penerima hadis, gitu ya. Ini biasanya di awal, ya. Kemudian matan atau isi atau materi dari hadis, yang kemudian ada namanya rawi, yaitu pembawa atau yang meriwayatkan hadis atau sanad terakhir. Ini sebagai contoh, misalkan, ya, ada sebuah hadis an Ali radhiyallahu taala anhu qala, ya, ini adalah sanadnya, ya. Ini adalah sanadnya, ya. Yaitu persambungan yang pembawa dengan penerima hadis, ya.
Nah, jadi dari siapa sih hadis ini itu ya? Ini ternyata jalurnya adalah dari dari Rasulullah ke Ali ya. Jadi pada waktu itu yang mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah mungkin dari Ali gitu ya. Jadi sahabat Ali ini langsung mendengar perkataan Rasulullah ya. Rasulullah mengatakan apa? Naha Rasulullah SAW anil mut'ati ama Khaybari ya. Jadi ini adalah isinya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah rawi atau pembawa atau yang meriwayatkan hadis, yaitu Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi yang meriwayatkan itu adalah Bukhari dan Muslim gitu ya. Ini jadi yang mendokumentasikan hadis ini adalah Bukhari dan Muslim ya. Makanya ini biasanya hadis ini di dalam kitabnya Bukhari dan juga di dalam kitabnya Muslim gitu ya. Nah ini adalah susunan hadis ya. Jadi kalau lengkapnya sebenarnya ini ya. Jadi ada sanad, matan, dan juga ada rawi. Kemudian sedangkan macam-macam hadis ini ada beberapa hadis ya. Dari bentuk itu ada namanya hadis qauliyah, kemudian ada fi'liyah dan ada takririyah gitu ya. Jadi kalau hadis qauliyah itu adalah hadis yang memang itu merupakan perkataan Rasulullah ya. Biasanya diawali dengan qaula Rasulullah SAW misalkan ya, sebagaimana hadis sebelumnya tadi gitu ya. Itu adalah hadis qauliyah ya. Kemudian kalau hadis fi'liyah itu adalah hadis yang memang itu berkaitan dengan perbuatan Rasulullah gitu ya. Misalkan biasanya diawali dengan ro'ai Rasulullah SAW ya, atau ro'ai itu Rasulullah SAW, atau saya melihat Rasulullah SAW. Siapa misalkan sahabat siapa melihat Rasulullah gitu ya, melihat apa? Melihat Rasulullah misalkan sedang apa misalkan ya, itu adalah perbuatan. Jadi berkaitan dengan perbuatan Rasulullah. Dan kemudian ada namanya takririyah. Takririyah itu adalah ketetapan ya. Ya. Kemudian kalau dilihat dari jumlah perawi itu ada namanya hadis mutawatir, ada hadis masyhur, dan ada hadis ahad ya. Apa itu bedanya ya? Mutawatir itu ini adalah hadis yang memang diriwayatkan oleh banyak orang ya. Ya, misalkan diriwayatkan oleh Aisyah, juga diriwayatkan juga oleh misalkan sahabat-sahabat yang lain ya itu. Kemudian kalau hadis ahad ya, ini berarti kebalikan dari hadis mutawatir, yaitu yang meriwayatkan hanya satu orang gitu ya. Jadi yang menceritakan itu hanya satu orang. Ya. Kemudian kalau hadis masyhur ini sebenarnya hadis ahad, tapi pada perkembangannya kemudian ini cukup terkenal ya di kalangan para ulama, sehingga kemudian itu seakan-akan seperti hadis mutawatir gitu ya gitu. Kemudian kalau dari sisi kualitasnya itu ada hadis sahih atau yang sah gitu ya, ada hadis hasan ya, ada hadis dhaif dan hadis maudhu gitu ya, atau palsu ya. Makanya umumnya hadis yang baik untuk dijadikan sebagai dasar hukum itu adalah hadis-hadis yang ini sahih atau minimal yang hasan. Kalau yang dhaif ini ya hadis-hadis yang lemah ya, sehingga kurang valid jika memang kalau itu digunakan sebagai dasar hukum, apalagi yang maudhu atau palsu gitu ya gitu. Nah, kalaupun hadis dhaif biasanya digunakan untuk memotivasi ya, itu boleh-boleh saja itu ya, untuk memotivasi umat Islam ya, karena mungkin substansi dari hadis itu baik sehingga itu boleh ya digunakan untuk motivasi. Kemudian orang yang berperan itu ada marfu, mauquf, dan juga maqtu ya ini. Nah, cuma umumnya yang sering kita gunakan sebagai dasar hukum ya, atau sebagai hukum Islam itu adalah kita harus melihat ini dari kualitasnya ya, apakah hadis itu sahih, hasan, ataupun yang lain. Adapun pertimbangan kenapa hadis itu dikatakan sahih, hasan, dan sebagainya, salah satunya adalah dipertimbangkan dari ini ya, dari tadi ya, dari unsur-unsur hadis tadi ya, apakah sanadnya itu nyambung atau tidak itu ya. Misalkan kok ini ya, dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala ya, jadi ini dari sahabat Ali kepada Rasulullah, jadi ini kan satu masa ya.
Ya, ini kemungkinan ini benar ya, jadi nyambungnya langsung. Tapi kalau misalkan ada nyambung lagi yang mungkin bisa jadi terputus, misalkan ya sanadnya itu terputus ya. Setelah Ali radhiyallahu, ternyata Ali itu mendengar siapa misalkan, ternyata kok tidak sampai ke Rasulullah, itu maka sanadnya putus, sehingga mungkin itu bisa tidak bisa dikatakan hadis yang sahih misalkan ya. Kemudian rawinya, ya, siapa yang meriwayatkan hadisnya, ya. Biasanya yang hadis yang sahih itu ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh madhab yang ini ya, yang atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam ini ya, Imam Bukhari, Imam Muslim gitu ya. ini. Nah, kemudian untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran, adapun fungsinya adalah yang pertama adalah hadis itu berfungsi sebagai sumber hukum kedua ya. Jadi setelah Al-Quran maka kemudian hadis itu menjadi sumber hukumnya gitu ya. Jadi kalau ini sebagai sumber hukum, maka kita harus menggunakan skala prioritas dulu ya. Jadi ketika kita mau menyelesaikan suatu problem katanya dengan hukum Islam, maka yang harus kita rujuk pertama kali adalah Al-Quran terlebih dahulu gitu ya. Setelah Al-Quran kok tidak ada yang mengatur tentang hal tersebut, maka baru kita boleh membuka hadis atau kita baru merujuk ke hadis ya. Gitu. Jangan hadis dulu baru Al-Quran ya, tapi harus Al-Quran dulu baru kemudian hadis, karena hadis ini sebagai sumber hukum kedua. Kemudian hadis ini juga sebagai penjelas dari Al-Quran ya. Penjelas ini bisa jadi dia sebagai yang merinci, mengkhususkan ataupun membatasi. Seperti misalkan ya perintah sholat ya. Perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran ya. Ya. Namun bagaimana sholat itu tidak ada dalam Al-Quran gitu ya. Itu di dalam hadis ya. Di Al-Quran itu hanya diperintahkan kita untuk melaksanakan sholat ya, aqimu sholat wa atu zakat dan seterusnya, itu salah satu ayatnya gitu ya. Tapi bagaimana sih sholat itu gitu ya, itu nggak ada dalam Al-Quran, itu ada dalam hadis. Ternyata ada sahabat yang menjelaskan sholat itu adalah ketika Rasulullah itu memulainya dari takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kemudian sampai dengan salam misalkan ya, itu dijelaskan dalam hadis gitu ya. Kemudian selain itu juga hadis bisa jadi sebagai penetapan hukum baru, karena mungkin ada suatu hal yang tidak ada di dalam Al-Quran ya, itu nanti kita bisa merujuknya di dalam hadis ya, karena bisa jadi apa yang tidak ada dalam Al-Quran itu ternyata ada di dalam hadis, sehingga hadis ini juga sebagai penetap hukum baru gitu, atau tasrih gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai sumber hukum Islam, khususnya sumber hukum Islam yang primer, yaitu Al-Quran dan juga hadis ya. Demikian, semoga bermanfaat. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.